Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama Ibu Lui Sekar. Bagi kalian yang sedang menonton YouTube channel Ibu berdoa semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak, seperti biasa, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita dapati dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti berdoa bersama Ibu di rumah kalian masing-masing. Anak-anak, hari ini kita akan belajar PLH. Minggu lalu kita belajar mengenai pencemaran udara, pencemaran air, dan untuk minggu ini kita belajar pencemaran tanah. Anak-anak, kalian pernah melihat pencemaran tanah? Ya, pencemaran tanah itu tidak hanya terjadi pada udara dan air saja. Pencemaran juga bisa terjadi pada semua yang ada di lingkungan kita. Misalnya nih, tanah bisa tercemar juga seperti karena adanya sampah. Ya, karena sampah itu adalah merupakan bahan yang dapat mencemari lingkungan. Selain itu, sampah juga dapat mencemari air, udara, dan tanah. Ya, pernahkah kamu mendengar bahwa salah satu kota di Jawa Barat penuh dengan sampah? Banggakah kamu akan hal itu? Tentu saja tidak ya, itu malah bukan sebuah prestasi tetapi hal yang memalukan ya. Dan pastinya kita akan merasa sedih ya. Apa betul warga kota itu sedemikian joroknya? Nah, maka dari itu anak-anak, jika kalian menemukan sampah di depan rumah, tolong bersihkan ya. Tidak perlu menunjuk ini A, B ya, tidak perlu. Kalian bersihkan saja ya, supaya lingkungan kalian tetap asri dan bersih. Dan jangan lupa untuk selalu adakan kegiatan gotong royong ya bersama warga sekitar supaya lingkungannya tetap bersih, asri ya, tidak ada pencemaran lain ya, begitu. Nah, kalian pun sudah melihat gambarnya dari tadi ya. Ini gambar tumpukan sampah kotor yang mencemari air dan tanah. Selain itu juga sampah menggunung, mengganggu keindahan. Betul sekali ya, itu sangat-sangat tidak baik juga tentunya untuk kesehatan anak-anak. Nah, sampah itu membahayakan lingkungan. Sampah tidak akan membahayakan kalau ditangani dengan baik loh. Siapa yang bertanggung jawab menangani sampah? Pemerintahkah? Sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah anak-anak, akan tetapi semua warga harus bertanggung jawab. Termasuk kamu sebagai siswa ya. Kamu pun harus sering bersih-bersih di daerah rumah kalian. Seperti yang sudah tadi Ibu jelaskan, wajib bergotong royong ya, adakan setiap minggu rutin. Seperti itu ya anak-anak. Apakah kamu bisa menangani sampah? Tentu saja bisa. Kamu bisa memulainya dari hal-hal yang paling kecil. Bisakah kamu membuang sampah pada tempatnya? Nah, itu salah satu contoh kamu termasuk orang yang sudah mendukung gerakan membersihkan lingkungan anak-anak. Nah, kemudian siapakah sih yang melakukan pencemaran? Nah, bagaimana terjadinya pencemaran itu? Nah, sekali lagi, pencemaran terjadi jika ada bahan yang masuk ke dalam benda tertentu. Bagaimana masuknya bahan lain ke dalam benda itu? Yaitu adalah kita akan mempelajarinya sekarang ya anak-anak. Kamu pernah membuat teh atau air kopi, bukan? Nah, siapa yang memasukkan bahan teh ke dalam air? Siapa yang memasukkan bahan kopi ke dalam air? Ya, orang yang memasukkan teh atau ke kopi ke dalam air adalah orang yang membuat air teh atau kopi itu. Kalau kamu yang membuat, tentu kamu yang memasukkan bahan-bahan itu. Seperti itu ya analoginya. Nah, lalu siapakah yang memasukkan asap kendaraan ke dalam udara? Siapa yang memasukkan asap industri ke dalam udara? Siapa pula yang memasukkan asap rokok ke dalam udara? Orang yang memasukkan asap ke dalam udara adalah kendaraan, ya. Siapa yang menjalankan kendaraan? Orang yang menjalankan kendaraan adalah sopir dan pengendara motor. Jadi yang memasukkan asap kendaraan itu adalah sopir dan pengendara motor. Kalau begitu, orang yang memasukkan asap kendaraan itu adalah sopir dan pengendara motor. Mereka menghasilkan asap kendaraan. Ya anak-anak, seperti pada gambar di samping Ibu ini. Ini adalah gambar ya, asap hitam yang keluar dari cerobong pabrik seringkali menjadi sumber pencemaran udara. Asap itu mengotori udara di sekitar kita. Nah anak-anak,
Ibu juga akan menambahkan lagi ya, sebetulnya manusia itu pasti akan selalu merusak lingkungan ya. Tapi kita juga sebagai manusia bisa bermanfaat. Bermanfaatnya kita adalah kita pasti akan merusak lingkungan. Tapi bagaimana caranya supaya lingkungan itu tidak rusak, yaitu dengan mendaur ulang sampah, menjaga lingkungan ya. Karena itulah cara satu-satunya. Dan dengan kita melakukan gerakan seperti itu, tentunya lingkungan kita tidak akan tercemar anak-anak. Nah, orang yang memasukkan asap pabrik ke dalam udara adalah pabrik. Pabrik dijalankan oleh karyawan pabrik, ya. Ya, jadi karyawan pabrik bekerja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi yang mencemari udara oleh asap pabrik adalah orang-orang yang bekerja di pabrik ya. Orang yang merokok mencemari udara dengan asap rokok. Untuk siapa dia merokok? Dia merokok untuk memenuhi keinginannya sendiri. Jadi orang yang mengotori udara dengan asap rokok adalah perokok ya. Asap rokok mengandung zat-zat yang berbahaya bagi tubuh manusia. Zat berbahaya dalam rokok disebut nikotin ya. Pencemaran ini dirasakan oleh semua orang. Oleh karena itu, kita semua bertanggung jawab atas pencemaran. Anak-anak remaja, orang tua harus ikut bertanggung jawab. Semua manusia yang ada di bumi ini harus bertanggung jawab. Nah, bisakah kamu hidup di lingkungan yang bersih? Dan biasakah kamu hidup di lingkungan yang bersih dan sehat? Tentu biasa ya anak-anak, karena dengan lingkungan yang bersih dan sehat, kita pun nyaman untuk ditinggali, begitu kan? Nah, kemudian limbah yang dikeluarkan oleh rumah tangga dan pabrik. Limbah termasuk bahan pencemar lingkungan. Limbah dikeluarkan oleh rumah tangga dan pabrik. Limbah yang dihasilkan oleh rumah tangga berupa sisa-sisa makanan, air cucian, plastik bekas bungkus, dan lain-lain ya. Limbah yang dikeluarkan pabrik berupa kotoran, bahan-bahan kimia berbahaya. Apa yang terkandung pada air cucian? Kalau kita mencuci piring, bahan yang ada pada air cucian adalah kotoran sisa makanan ya. Kalau mencuci piring itu dengan sabun deterjen, maka sisa air cucian itu adalah sisa makanan dan air yang mengandung deterjen ya. Pada air cucian pakaian, pasti yang melekat di pakaian adalah kotoran dan air deterjen. Air cucian dari rumah tangga dibuang ke parit terbuka. Air parit mengalir dibawa ke sungai, lalu air paritnya mengalir kecil. Air cucian itu akan menggenang, akibatnya akan menimbulkan bau tidak sedap ya anak-anak. Nah, seperti gambar yang ada di samping ibu yang tadi sudah ibu tampilkan ya. Ini adalah air kotor bekas buangan rumah tangga dapat menjadi zat yang dapat mencemari air ya. Air kotor yang dibuang ke solokan itu akan bercampur dengan air got. Nah, anak-anak, pernahkah kamu berjalan melewati parit atau selokan di sekitar rumahmu? Nah, bagaimana warnanya? Bagaimana baunya? Pasti sangat tidak enak ya anak-anak. Parit yang kotor, yang menggenang, airnya berwarna hitam dan berbau tidak sedap tentunya. Air limbah itu adalah air kotor anak-anak. Coba, sebaiknya menurut kamu air kotor itu seharusnya dibuang kemana anak-anak? Nah, beberapa banyak air kotor dan cucian itu kamu mungkin bisa menghitungnya ya. Kalau satu rumah tangga menghabiskan 10 ember air cucian dalam satu hari, kalau di suatu RT ada 40 rumah tangga, berapa air cucian yang terbuang? Kalau satu rumah tangga, kalau satu RW, kalau satu kelurahan, kemudian kalau satu provinsi di Jawa Barat. Nah, itu dari cucian rumah tangga saja anak-anak, belum limbah yang dibuang oleh pabrik-pabrik. Anak-anak pasti banyak sekali air limbah itu ya. Air limbah di buangan pabrik-pabrik ini telah banyak lagi dibandingkan dengan air limbah rumah tangga anak-anak. Ada berita di televisi bahwa di salah satu kawasan pabrik perakitan mobil di Tangerang dalam satu hari mengeluarkan 500 meter kubik air limbah anak-anak. Wow, banyak sekali anak-anak. 500 meter kubik itu kalau dimasukkan ember sebanyak 5.000 ember, 50.000 ember, itu hanya dalam satu hari ya, dari satu pabrik. Bayangkan jika selamanya, wah pasti dunia ini sangat tidak tertolong ya dari segi lingkungannya. Nah,
Nah, coba kalian bayangkan bagaimana kalau air limbah rumah tangga dan pabrik dibiarkan. Air akan sangat tercemar ya. Tempat air bersih akan semakin berkurang. Air bersih tercemar air limbah. Nah, saat ini sudah banyak pabrik-pabrik yang melakukan pengolahan air limbah. Air hasil pengolahan itu bisa digunakan kembali, namun belum ada yang mengolah air limbah dari rumah tangga. Air limbah rumah tangga dibuang begitu saja. Sayang bukan? Nah, ini tanggung jawab kita semua. Kita harus bisa mengolahnya. Bagaimana caranya? Mari kita pikirkan bersama-sama. Siapa tahu kamu punya ide ya anak-anak. Anak-anak, itulah sekian mengenai pembahasan ibu pencemaran air ya anak-anak. Kita harus menyayangi bumi ini ya. Kita harus memikirkan bagaimana caranya supaya kita bisa mengolah air-air limbah itu menjadi sesuatu hal yang bermanfaat anak-anak. Nah, oleh karena itu adalah tugas kita semua untuk memikirkannya. Anak-anak, sekarang ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Di samping ibu, di sini ada soal yang harus kalian kerjakan, cukup 5 soal saja ya. Yang pertama, pencemaran air. Nah, pencemaran air adalah, silahkan ditulis ya. Kalian juga bisa sambil membaca lagi ya, mereview lagi, membaca ulang ya di buku PLH kalian. Kemudian yang kedua, bahan-bahan yang bisa mencemari udara, bahan-bahan yang bisa mencemari air, dan berempat, ciri-ciri air yang sudah tercemar itu seperti apa. Silahkan dituliskan. Dan yang terakhir, sampah dituding sebagai sumber pencemaran sebab. Nah, silahkan kalian kerjakan di buku tulis PLH kalian. Anak-anak, sekian yang dapat ibu sampaikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Ayah dan bunda terima kasih sudah membimbing Ananda belajar hari ini. Terima kasih sudah menonton YouTube channel ibu. Ibu pamit hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di video YouTube ibu pembelajaran berikutnya.